Sebuah kisah yang mengharukan dan penuh pengorbanan. Seorang janda kaya dari Taiwan, hidup dengan segalanya, harta melimpah dan kemewahan yang tak terhitung. Namun satu hal yang tak bisa ia miliki, cinta sejati. Pada usia 35 tahun, dia rela meninggalkan semua yang telah dia bangun hanya untuk mengejar cinta dari seorang pemuda sederhana di sebuah desa kecil di Brebes, Jawa Tengah. Apa yang membuatnya begitu yakin dengan pilihan ini? Temukan kisah penuh emosi yang akan menguras perasaan dan membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas. Lian adalah seorang wanita yang tampak sempurna di luar, hidup dalam dunia penuh kemewahan. Di kota besar Taiwan, dia tinggal di sebuah rumah mewah yang dipenuhi dengan segala fasilitas yang bisa dibayangkan. Kolam renang pribadi, pemandangan kota yang menakjubkan, dan perabotan mewah yang harganya tak terhitung. Usianya 35 tahun. Namun segala yang dimiliki Lian membuatnya tampak lebih muda, lebih bersemangat, dan lebih bertenaga dibandingkan wanita seusianya. Dengan pengaruh yang luas dan kekayaan yang melimpah, dia dipandang sebagai simbol kesuksesan oleh banyak orang. Namun, meskipun semua itu, Lian merasa ada kekosongan dalam dirinya yang tak bisa diisi oleh uang atau harta benda. Setelah ditinggal suaminya beberapa tahun yang lalu, hidupnya berubah drastis. Suaminya adalah sosok yang sangat dia cintai, dan kehilangan itu membuatnya merasa seperti kehilangan arah. Dia sempat tenggelam dalam dunia bisnis dan kehidupan mewah yang ditawarkan oleh kekayaannya. Tapi semakin dalam dia terbenam dalam semua itu, semakin dia merasa kesepian. Pekerjaan dan jadwal yang padat membuatnya sibuk sepanjang hari. Namun di malam hari, ketika semua orang tidur dan dunia tampak sunyi, Lian merasa sangat kesepian. Dia duduk di meja makan besar yang terbuat dari marmer, memandang kosong keluar jendela yang memantulkan cahaya dari gedung-gedung tinggi di sekitar. Semua yang ada di sekelilingnya tak mampu mengisi kekosongan itu. Setiap malam, dia hanya bisa mengelus dirinya sendiri, berusaha tidur dengan perasaan yang penuh kesendirian. Bertahun-tahun berlalu, dan meskipun Lian memiliki segala yang diinginkannya dalam hal materi, dia tetap merasa tidak lengkap. Tidak ada cinta yang tulus yang dia rasakan. Tidak ada seseorang yang bisa memahami atau menerima dirinya apa adanya. Bahkan di tengah keramaian, dia merasa seperti orang asing, terasing di dunia yang penuh kemewahan, seolah harta yang melimpah itu tidak bisa mengisi hati yang kosong. Lian menyadari bahwa uang dan status sosialnya tak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Cinta, perhatian, dan kasih sayang adalah hal-hal yang lebih penting. Namun, cinta sejati itu semakin sulit ditemukan seiring berjalannya waktu. Dunia yang penuh dengan gemerlap harta dan pencapaian seolah membutakan dirinya dari hal yang lebih mendalam dalam kehidupan. Inilah yang membuatnya mulai merenung. Apakah ada jalan lain bagi dirinya untuk menemukan kebahagiaan sejati, jauh dari dunia materialistis yang telah membelenggunya? Segalanya mulai berubah saat Lian, dalam sebuah perjalanan bisnis yang membawanya ke Indonesia, memutuskan untuk mengunjungi kebun keluarga yang terletak di sebuah desa kecil di Brebes, Jawa Tengah. Keputusan untuk turun ke desa itu bukanlah hal yang biasa baginya. Selama ini, hidup Lian hanya berputar di dunia kota besar, penuh dengan pertemuan bisnis, galeri seni, dan acara sosial yang mewah. Namun ada dorongan dalam hatinya yang membuatnya ingin melihat kehidupan yang lebih sederhana, jauh dari sorotan kamera dan gemerlap kemewahan. Di kebun itu, Lian bertemu dengan Joko, seorang pemuda yang bekerja sebagai salah satu buruh tani di kebun keluarga Lian. Joko adalah sosok yang sederhana, berusia sekitar 28 tahun, dengan tubuh yang kekar karena sering bekerja di lapangan. Tidak seperti kebanyakan orang yang Lian temui, Joko tidak terkesan oleh penampilan Lian yang serba mewah. Dia tidak memandang Lian sebagai seorang wanita kaya atau memiliki status sosial yang tinggi. Dalam pandangan Joko, Lian hanya seorang wanita yang sedang mengunjungi kebun untuk mengawasi pekerjaannya. Lian merasakan sesuatu yang berbeda saat pertama kali berinteraksi dengan Joko. Ada ketulusan dalam setiap kata yang dia ucapkan, dan senyum di wajah Joko tidak dibuat-buat. Joko adalah pria yang tidak pernah memandang dirinya lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain, dan itu sangat mengesankan Lian. Selama bertahun-tahun, Lian hanya dikelilingi oleh orang-orang yang tertarik padanya karena kekayaannya, tetapi dengan Joko, dia merasa seperti dirinya adalah manusia biasa.
Pertemuan pertama itu hanya berlangsung singkat, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam di hati Lian. Ketika dia kembali ke Taiwan, perasaan itu terus menghantuinya. Joko bukan hanya pria yang sopan dan pekerja keras, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk membuat Lian merasa dihargai sebagai manusia, bukan sekadar sebagai pemilik kekayaan. Lian tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi ada sesuatu dalam diri Joko yang membuat hatinya berdebar setiap kali dia memikirkan pria itu. Tak lama setelah pertemuan pertama mereka, Lian mulai mencari alasan untuk kembali ke desa itu. Setiap kali dia kembali, perasaannya kepada Joko semakin dalam. Dia menyadari bahwa apa yang dia rasakan bukan sekadar kekaguman terhadap kepribadian Joko, melainkan sebuah ketertarikan yang lebih dalam, sebuah rasa yang selama ini ia cari tetapi tak pernah temui dalam dunia glamor yang selama ini dia jalani. Di desa yang tenang dan penuh dengan kesederhanaan itu, Lian mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ketika dia berada di sekitar Joko, dia merasa damai, seolah segala masalah dan kekosongan dalam dirinya bisa hilang. Namun, di saat yang sama, Lian juga mulai merasakan kebingungannya. Apa yang membuat seorang wanita kaya dan sukses seperti dirinya, yang telah hidup dengan kemewahan selama bertahun-tahun, jatuh hati pada seorang pemuda desa yang sederhana seperti Joko? Inilah pertanyaan yang terus menghantuinya, meski dia semakin yakin bahwa cinta sejati tidak memandang status atau harta. Hari-hari berlalu, dan meskipun Lian kembali ke Taiwan, hatinya tidak bisa melupakan Joko. Setiap kali dia kembali ke kota besar, dia merasa seperti hidup di dunia yang semakin asing baginya. Di tengah gemerlap kehidupan sosial dan bisnis, ada perasaan kosong yang terus mengganggu, sebuah perasaan yang tidak bisa diisi dengan semua kekayaan yang dimilikinya. Semua benda mewah, rumah besar, dan mobil mahal terasa seperti penghias hidup yang tidak mampu memberikan kedamaian sejati. Lian menyadari bahwa dia sangat merindukan ketulusan yang dia rasakan saat berada di dekat Joko. Setiap malam, dia terjaga dan memikirkan pemuda desa itu. Apa yang membuat hatinya begitu tergerak? Apakah itu hanya rasa kagum terhadap kesederhanaan dan ketulusan Joko? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam yang membuatnya terus memikirkan sosok pria itu? Lian berusaha untuk menanggapi perasaan itu dengan rasional, mencoba untuk mengabaikannya dan kembali fokus pada pekerjaan dan kehidupannya di kota besar. Namun, semakin dia berusaha menjauh, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Sementara itu, di Brebes, Joko tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dalam diri Lian. Bagi Joko, pertemuan mereka hanyalah sebuah pertemuan biasa antara pekerja kebun dan majikannya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa terhormat dapat berbicara dengan Lian. Meski dia tahu bahwa Lian datang dari dunia yang jauh berbeda, Joko tidak merasa terintimidasi. Dia berbicara dengan Lian tanpa ada kepentingan lain selain untuk menjalani hari-hari seperti biasa. Bagi Joko, Lian adalah seorang wanita yang baik, tetapi dia tidak pernah melihatnya sebagai seseorang yang lebih dari itu. Namun, Lian merasakan sebaliknya. Setiap kali dia berinteraksi dengan Joko, dia merasa seolah-olah ada ikatan yang lebih kuat antara mereka. Terkadang, saat mereka berbicara, Lian merasa seperti dia telah mengenal Joko seumur hidup, meskipun pertemuan mereka sangat singkat. Ketulusan dan kebaikan hati Joko membuat Lian merasa seperti dirinya dipahami dengan cara yang tidak bisa dia temukan di dunia kemewahan yang selama ini dia jalani. Lian akhirnya menyadari bahwa perasaannya bukan hanya sekadar ketertarikan atau kekaguman terhadap seseorang yang berbeda dari dirinya. Dia telah jatuh cinta pada Joko. Bukan karena kekayaan atau status, tetapi karena ketulusan dan kesederhanaannya yang tidak dimiliki oleh banyak orang di sekitarnya. Cinta itu tumbuh begitu perlahan, namun semakin dalam. Lian merasa takut akan perasaannya sendiri, takut jika dia terlalu terbawa perasaan, atau jika Joko tidak merasa sama. Tapi satu hal yang jelas, Lian tahu bahwa dia tak bisa lagi mengabaikan perasaan yang semakin kuat ini. Cinta yang tulus, tanpa melihat status sosial, adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan lagi. Namun, di sisi lain, Lian juga merasa bingung. Bagaimana bisa seorang wanita kaya seperti dia jatuh cinta pada seorang pemuda yang hidup dalam kesederhanaan? Apakah cinta mereka akan diterima oleh dunia yang sangat berbeda dari dunia yang dia kenal?
Dan apakah Joko merasakan hal yang sama? Perasaan ini terus menghantui Lian. Namun satu hal yang jelas, dia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Cinta ini lebih dari sekadar perasaan biasa. Ini adalah perasaan yang mendalam, yang tidak bisa diabaikan lagi. Setelah berminggu-minggu berjuang melawan perasaan yang semakin mendalam, Lian akhirnya membuat keputusan yang mengejutkan banyak orang. Cinta yang selama ini tumbuh di dalam hatinya tidak bisa lagi dia hindari. Dengan segala keraguan dan kebingungannya, Lian memutuskan untuk tidak hanya mengakui perasaannya kepada Joko, tetapi juga untuk mengubah hidupnya sepenuhnya. Keputusan besar itu datang begitu saja, seolah tanpa peringatan. Di sebuah malam yang sunyi di Taiwan, Lian duduk di ruang tamu yang luas, memandangi pemandangan kota yang sibuk di bawah. Semua yang dia miliki, rumah mewah, mobil-mobil sport, perhiasan berkilau, dan kekayaan yang melimpah, terasa begitu jauh dari dirinya. Meskipun dia memiliki semua yang diinginkan banyak orang, hati Lian merasa hampa. Tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya merasa dicintai tanpa motif lain selain ketulusan hati. Dan hanya ada satu orang yang berhasil membuatnya merasakan itu. Joko. Setelah memikirkannya secara matang, Lian tahu apa yang harus dia lakukan. Meninggalkan kekayaan yang selama ini menjadi sandaran hidupnya bukanlah keputusan yang mudah. Terlebih lagi, dunia yang selama ini dia kenal penuh dengan sorotan, glamor, dan perhatian. Namun, semua itu terasa semakin tidak berarti dibandingkan dengan cinta yang tulus dan kedamaian yang dia rasakan saat berada di sekitar Joko. Kekayaan yang dia miliki telah memberinya kenyamanan fisik, tetapi tidak bisa memberinya kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan itu hanya bisa dia temukan bersama seseorang yang menerima dirinya apa adanya, tanpa memandang status sosial atau kekayaannya. Lian membuat keputusan untuk menjual rumah dan semua harta bendanya. Dia memutuskan untuk meninggalkan Taiwan dan memulai hidup baru di Indonesia, di desa kecil tempat Joko tinggal. Keputusan itu mengejutkan keluarganya, teman-temannya, bahkan rekan-rekan bisnisnya. Mereka semua tidak bisa memahami mengapa seorang wanita seperti Lian, yang telah hidup dengan segala kemewahan, rela meninggalkan semua itu demi seorang pemuda sederhana dari desa. Namun, Lian tahu bahwa inilah jalan yang benar untuknya. Dia bukan hanya ingin menemukan cinta, tetapi juga ingin merasakan kehidupan yang lebih sejati. Sebuah kehidupan yang jauh dari tekanan dunia yang hanya menilai seseorang berdasarkan apa yang dia miliki. Lian ingin merasakan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan dia merasa bahwa hanya dengan pergi ke Brebes, dia bisa menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Keputusan besar ini juga membuatnya harus menghadapi ketakutan terbesar dalam hidupnya. Kehilangan segalanya yang telah dia bangun selama bertahun-tahun. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari itu semua, cinta yang tulus. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Lian merasa bahwa dia sedang membuat keputusan yang paling benar, meskipun jalan yang dihadapinya penuh dengan ketidakpastian. Meninggalkan dunia yang dikenal dan memasuki dunia yang sama sekali berbeda adalah langkah yang penuh dengan risiko. Tetapi di balik itu, Lian tahu bahwa hanya dengan mengikuti kata hatinya, dia bisa menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan keputusan ini, dia bertekad untuk mencari kehidupan yang lebih berarti, jauh dari dunia yang penuh dengan kemewahan dan kesepian. Dunia baru yang dia harapkan adalah dunia yang penuh dengan cinta dan kedamaian, dan dia percaya bahwa di sana, di desa kecil di Brebes, dia akan menemukannya. Lian akhirnya tiba di Brebes, sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang penuh dengan kedamaian dan jauh dari keramaian kota besar. Kehidupan yang selama ini dia kenal seakan lenyap begitu saja, berganti dengan sesuatu yang jauh lebih sederhana. Tidak ada lagi gedung pencakar langit atau kemewahan yang membalut setiap aspek kehidupannya. Yang ada hanya sawah hijau, terbentang luas, angin sepel-sepel yang menyegarkan, dan kehidupan yang lebih dekat dengan alam. Minggu-minggu pertama di desa itu terasa sangat asing bagi Lian. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana yang hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan halaman yang luas. Tidak ada kolam renang atau perabotan mewah, hanya furnitur sederhana yang fungsional. Setiap pagi, dia bangun dengan suara ayam berkokok dan udara segar yang tidak bisa ia temukan di kota. Ada sesuatu yang tenang dan nyaman di sini,
Meskipun Lian masih merasa sedikit terasing, bekerja di kebun bersama Joko menjadi rutinitas baru bagi Lian. Dulu, dia hanya tahu tentang tanaman melalui laporan di kantor atau acara sosial yang membicarakan pentingnya pertanian. Namun sekarang, dia merasakan langsung bagaimana rasanya menanam dan merawat tanaman dengan tangan sendiri. Meski awalnya merasa canggung dan tidak terampil, Lian berusaha keras untuk menyesuaikan diri. Dengan bimbingan Joko, dia mulai memahami pentingnya kerja keras dan kesabaran dalam setiap pekerjaan, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan di dunia mewahnya. Bertani dan merawat kebun menjadi sarana bagi Lian untuk lebih mengenal Joko. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berbicara tentang kehidupan, tentang masa lalu, dan harapan-harapan mereka di masa depan. Joko, dengan segala kesederhanaannya, mengajarkan Lian untuk lebih menghargai setiap detik kehidupan, sesuatu yang sering terlupakan dalam hidupnya yang penuh tekanan. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada pembicaraan tentang bisnis atau keuntungan. Hanya ada dua orang yang saling memahami, berbagi tawa, dan kadang-kadang diam bersama, menikmati keheningan alam. Namun, hidup sederhana ini juga tidak datang tanpa tantangan. Lian merasa kesulitan untuk beradaptasi pada awalnya. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu dianggap biasa, seperti makan di restoran mewah atau pergi ke pusat perbelanjaan, kini tidak lagi tersedia. Di desa, segala sesuatunya lebih terhubung dengan alam dan kehidupan yang lebih bersahaja. Terkadang Lian merindukan kenyamanan yang dulu dia nikmati, terutama saat hujan turun deras dan air mulai masuk ke dalam rumah sederhana mereka. Tetapi Joko selalu ada untuk menenangkannya, membantunya menemukan cara untuk mengatasi setiap tantangan. Meskipun tantangan itu ada, Lian merasa semakin hidup di tengah kesederhanaan ini. Ada kebahagiaan yang tak tergantikan, yang tidak bisa dibeli dengan uang atau harta. Dalam kesendirian dan kedamaian desa itu, Lian mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan atau kemewahan, tetapi dari hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekelilingnya. Bekerja di kebun, berbagi cerita dengan Joko, dan menikmati setiap momen bersama, Lian merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia temukan di dunia yang gemerlap yang pernah ia tinggalkan. Seiring berjalannya waktu, Lian semakin terbuka dengan dirinya sendiri. Dia mulai merasa bahwa dunia yang baru ini, meskipun sederhana, adalah dunia yang lebih jujur dan penuh makna. Disinilah dia belajar tentang cinta yang tidak hanya berdasarkan materi, tetapi cinta yang tumbuh dari ketulusan dan pengorbanan. Dia merasa semakin dekat dengan Joko, dan semakin yakin bahwa inilah hidup yang seharusnya dia jalani, jauh dari tekanan dunia luar, dan lebih dekat dengan hati dan jiwa yang sejati. Meski Lian merasa lebih bahagia dengan kehidupan barunya yang sederhana, perasaan kerinduan dan tantangan hidup di desa kecil itu terus muncul, kadang-kadang menguji ketabahannya. Kehidupan yang jauh dari kemewahan yang selama ini menjadi sandaran hidupnya membawa banyak penyesuaian yang sulit. Setiap kali dia teringat akan kehidupannya di Taiwan, terutama pada hari-hari di mana dia bisa pergi ke restoran mahal atau membeli barang-barang bermerek dengan mudah, hatinya kadang merasa kosong. Ada kalanya Lian duduk di teras rumah kecil mereka, memandang jalanan desa yang sepi, dan merasakan kerinduan akan kehidupan yang dulu. Terkadang dia merindukan suara hiruk-pikuk kota besar, pusat perbelanjaan yang penuh dengan orang, dan pertemuan sosial yang selalu memberi banyak peluang. Ada saat-saat di mana dia merindukan dunia yang dulu penuh dengan pertemuan bisnis yang menarik dan sorotan publik yang terus-menerus mengelilinginya. Namun, di tengah kerinduan itu, ada pula perasaan yang bertentangan di dalam dirinya. Perasaan bahwa meskipun dia rindu pada kenyamanan yang dulu dia nikmati, dia kini merasa lebih hidup dan lebih bebas dari segala tuntutan dunia luar. Kerinduan itu semakin terasa ketika hujan turun deras dan rumah sederhana mereka terasa lebih dingin daripada biasanya. Beberapa kali, air merembes masuk ke dalam rumah, dan Lian harus membantu menutup celah-celah yang ada di dinding dengan kain atau plastik. Suasana ini sangat berbeda dengan rumah megah yang dilengkapi sistem pemanas dan pendingin ruangan. Ketika air hujan mulai menggenang di sekitar rumah, Lian terkadang merasa cemas dan ragu apakah dia benar-benar bisa bertahan hidup dengan cara seperti ini. Namun, di saat-saat penuh keraguan itulah, Joko selalu hadir dengan sikap tenang dan kata-kata yang menenangkan. Joko mengajarinya untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan,
untuk menerima kenyataan dan beradaptasi dengan cara yang lebih bijaksana. Hidup memang penuh tantangan, ujar Joko suatu malam ketika Lian mengeluh tentang kesulitan mereka menghadapi cuaca buruk. Tapi kita harus bisa belajar dari setiap kesulitan itu. Di sini, kita belajar untuk saling mendukung dan bekerja bersama. Kata-kata Joko yang sederhana namun penuh makna itu memberi Lian perspektif baru yang membantu meredakan kecemasannya. Berkeliling desa, berinteraksi dengan para tetangga yang ramah dan menyambutnya meski dia berasal dari dunia yang sangat berbeda, membuat Lian merasa semakin diterima. Meski ada rasa asing dan keraguan di awal kedatangannya, Lian mulai merasakan kenyamanan yang lebih mendalam dengan kehidupan yang ada di sekitarnya. Setiap senyum dan sapaan hangat dari warga desa membuatnya merasa lebih dihargai sebagai individu, bukan hanya sebagai orang kaya atau majikan yang memiliki kekuasaan. Namun, meski merasa semakin terhubung dengan desa itu, ada rasa rindu yang sulit dipungkiri. Lian masih merasa terasing dalam beberapa aspek kehidupannya, seperti ketika dia harus menghadiri acara sosial di desa yang sederhana tanpa pakaian mewah atau aksesori yang biasa dia pakai. Rasa malu dan tidak nyaman muncul, meski dia tahu itu adalah bagian dari proses adaptasi. Terkadang, dia merasa seperti dua dunia yang berbeda sedang bertarung di dalam dirinya. Dunia yang dulu penuh dengan kemewahan dan dunia baru yang lebih sederhana ini. Joko, yang selalu berada di sampingnya, terus memberikan dukungan tanpa ragu. Dia mengingatkan Lian bahwa hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menghargai apa yang ada di depan mata. Kehidupan ini sederhana, tapi penuh dengan makna, katanya dengan senyum lembut. Kata-kata itu membekas dalam hati Lian, memberikan penghiburan ketika dia merasa terasing dan kesepian. Meski kerinduan akan dunia lamanya masih ada, Lian merasa semakin yakin bahwa hidup di desa ini adalah jalan yang benar. Kehidupan yang lebih dekat dengan alam dan cinta yang dia temukan bersama Joko mulai mengisi ruang kosong yang selama ini dia rasakan. Meski masih ada tantangan dan kerinduan yang datang sesekali, Lian mulai mengerti bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita mampu menjalani kehidupan dengan tulus dan penuh kasih. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, Lian duduk sendirian di teras rumah sederhana mereka, menikmati pemandangan langit yang dipenuhi bintang. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya, memberikan rasa tenang yang jarang ia rasakan di kehidupan sebelumnya. Namun, meskipun suasana di sekitarnya terasa damai, hatinya dipenuhi dengan pertanyaan besar yang terus menghantuinya. Apakah keputusan yang aku buat ini benar? Seiring berjalannya waktu, Lian mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Meskipun kehidupan di desa ini jauh lebih sederhana dan penuh tantangan, dia mulai merasa lebih hidup. Ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, kadang-kadang, saat malam tiba dan kesunyian datang, perasaan keraguan itu muncul kembali. Apa yang dia tinggalkan di Taiwan? Apakah kekayaan yang dia miliki benar-benar tidak berharga? Dan yang lebih penting, apakah cinta yang dia cari benar-benar sepadan dengan pengorbanan yang dia buat? Lian mengenang masa lalu. Kehidupan mewah di Taiwan, di mana setiap harinya dia terbang ke berbagai kota untuk pertemuan bisnis, diundang ke acara-acara sosial yang penuh dengan orang-orang penting, dan dikelilingi oleh barang-barang mahal. Semua itu membuatnya terlihat sukses di mata orang lain. Tapi di balik itu semua, dia merasa sangat kesepian. Suaminya yang telah meninggal, hubungan yang rapuh dengan keluarganya, dan dunia yang penuh dengan ekspektasi membuatnya merasa terjebak. Sekarang, di sini, di Brebes, semuanya terasa begitu berbeda. Dia tidak lagi dikenali sebagai seorang wanita kaya atau pengusaha sukses. Tidak ada lagi sorotan kamera atau kesibukan yang menyita perhatian. Di desa ini, dia hanya seorang wanita yang bekerja di kebun, hidup berdampingan dengan orang-orang sederhana yang tidak peduli dengan status atau kekayaan. Ini adalah dunia yang sangat jauh dari kehidupan yang dulu dia jalani. Namun di sini, dia merasa lebih diterima. Orang-orang desa menyambutnya dengan hangat, tanpa memandang masa lalunya. Mereka melihatnya bukan sebagai orang kaya, tetapi sebagai sesama manusia. Namun, ada saat-saat ketika Lian merindukan kenyamanan dan kemewahan yang dulu ia miliki. Ketika hujan turun deras dan air mulai merembes ke dalam rumah,
atau ketika listrik padam di tengah malam, ia merasakan betapa berharganya kenyamanan yang dulu ia anggap biasa. Ada kalanya, dia merasa kesepian, merindukan keramaian kota besar yang dulu menjadi bagian dari hidupnya. Meskipun bersama Joko, dia merasa dicintai dan dihargai, masih ada bagian dalam dirinya yang merindukan dunia yang lebih familiar. Di tengah perasaan campur aduk ini, Lian mencoba untuk mencari jawaban. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya membuat pilihan yang tepat dengan meninggalkan segala sesuatu yang telah saya bangun selama bertahun-tahun? Dalam keheningan malam, Lian memandang Joko yang sedang bekerja di kebun, dengan tubuhnya yang penuh peluh dan senyum yang tulus. Lian menyadari bahwa meskipun hidup ini jauh dari kemewahan, ada sesuatu yang lebih berharga di sini, ketulusan, cinta yang tidak bergantung pada materi, dan kedamaian yang datang dari menjalani hidup yang jujur dan sederhana. Lian mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta yang dimiliki, melainkan dari kemampuan untuk menjalani hidup dengan hati yang penuh syukur. Dia menyadari bahwa meskipun kehidupan di desa ini penuh dengan tantangan, itu adalah kehidupan yang lebih autentik, yang mengajarkan nilai-nilai penting seperti kesederhanaan, kerja keras, dan kebersamaan. Semua yang dia jalani sekarang mengajarkan dia untuk lebih menghargai setiap detik, setiap momen yang hadir, tanpa terbebani oleh dunia luar yang penuh dengan tuntutan. Pada akhirnya, meskipun perasaan keraguan itu kadang datang, Lian merasa semakin yakin bahwa dia telah membuat pilihan yang benar. Cinta yang dia temukan bersama Joko adalah sesuatu yang tak ternilai harganya, dan kebahagiaan yang dia rasakan sekarang jauh lebih bermakna daripada semua harta yang pernah dia miliki. Dia tahu bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan penuh cinta dan rasa syukur. Dan di sini, di desa kecil ini, Lian akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini dia cari. Seiring berjalannya waktu, Lian semakin merasakan kedamaian yang luar biasa di desa kecil itu. Kehidupan yang dulu terasa sangat asing dan penuh tantangan kini mulai terasa seperti rumah yang sebenarnya. Keputusan besar yang dia buat, untuk meninggalkan segala kemewahan demi menjalani hidup yang lebih sederhana, perlahan mulai membuahkan hasil yang tak terduga. Ada rasa kebahagiaan yang dia temukan di dalam diri yang sebelumnya tidak pernah dia rasakan di dunia yang penuh dengan materi dan sorotan. Lian mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita berikan dan bagaimana kita menjalani hidup kita dengan hati yang tulus. Di desa, dia menemukan kedamaian dalam setiap kegiatan kecil yang selama ini dia anggap remeh. Menyiram tanaman, bekerja di kebun bersama Joko, bahkan sekadar duduk di bawah pohon sambil menikmati teh hangat menjadi momen yang begitu berarti. Semua itu memberinya perasaan yang lebih dalam, perasaan bahwa hidup ini memiliki makna yang jauh lebih besar dari sekadar mengejar kekayaan atau pengakuan dari orang lain. Bersama Joko, Lian merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Joko bukan hanya seorang pemuda sederhana yang penuh dengan cinta, tetapi dia juga mengajarkan Lian untuk lebih menghargai setiap detik dalam hidup. Joko selalu menunjukkan padanya betapa berharganya hidup sederhana yang penuh dengan kebersamaan, di mana setiap usaha bersama menghasilkan buah yang manis. Kehidupan mereka di desa bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang saling mendukung dan tumbuh bersama. Meskipun mereka tidak memiliki banyak harta, Lian merasa jauh lebih kaya sekarang. Kebahagiaan yang dia rasakan bersama Joko lebih berharga daripada rumah mewah atau mobil sport yang pernah dia miliki. Setiap senyum Joko, setiap canda tawa mereka bersama, adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di desa ini, Lian menemukan kebahagiaan yang tulus, yang tidak bergantung pada status sosial atau kekayaan materi. Kebahagiaan itu datang dari cinta, dari rasa diterima, dan dari kedamaian batin yang tidak bisa dia temukan di dunia yang penuh dengan persaingan dan ambisi. Lian juga mulai merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri. Di dunia yang penuh dengan tuntutan sosial dan tekanan, dia sering merasa tertekan dan tidak bisa menemukan jati dirinya. Namun di desa ini, dia bisa lebih fokus pada dirinya sendiri, pada apa yang dia inginkan, dan pada kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Dia bisa merasakan kedamaian dalam menjalani hidup yang lebih sederhana dan lebih penuh makna. Dengan setiap langkah yang dia ambil di desa ini,
Lian merasa semakin yakin bahwa hidup ini bukanlah tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup kita dengan hati yang penuh syukur. Cinta yang dia temukan bersama Joko adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya, dan kebahagiaan yang dia rasakan di sini, bersama orang-orang yang tulus dan penuh kasih, adalah hadiah yang tidak bisa dia beli dengan segala kekayaannya. Kini, meskipun hidup mereka penuh dengan kesederhanaan dan tantangan, Lian merasa bahwa dia telah menemukan tempat yang tepat untuknya. Dia tidak lagi merasa kesepian, tidak lagi merasa terasing, karena dia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari hidup yang penuh dengan kasih sayang, kerja keras, dan kedamaian batin. Di sini, di desa kecil ini, Lian akhirnya menemukan rumah yang sebenarnya, rumah yang dibangun dengan cinta dan rasa syukur. Dan dengan setiap hari yang berlalu, dia semakin yakin bahwa ini adalah kehidupan yang seharusnya dia jalani, jauh dari segala kemewahan dan kekosongan yang pernah menghantuinya. Jika kamu terharu dengan kisah Lian yang penuh pengorbanan dan cinta sejati, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Like dan komen kisah cinta yang menurutmu paling mengharukan. Dan bagi yang ingin berbagi kisah cinta sejatinya, tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa menginspirasi banyak orang.